Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah. Pada video kali ini ada dua hal yang sangat menarik ya. Di mana hal yang menarik yang pertama adalah munculnya salah satu sosok anak muda yang dikatakan cerdas dan juga lugas, dan ternyata juga ya memiliki pengalaman yang sangat baik ya. Di mana pada saat ini beliau adalah salah satu dosen yang mengajar di Universitas Gadjah Mada. Dan ternyata bukan kaleng-kaleng juga. Orang yang akan berbicara ini adalah seorang doktor lulusan dari Manchester ya. Nah, hal ini sangat menarik karena apa? Karena sosoknya masih sangat muda. Bahkan mungkin banyak orang tidak percaya kalau beliau ini adalah seorang dokter. Dan yang akan dibahas pada kali ini adalah tentang kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah. Apakah dirasa hal ini adalah sesuatu yang tepat atau tidak? Dan hal yang menarik kedua adalah di sini bisa dikatakan anak muda yang bernama Media Wahyudi Askar ini berbicara tentang pemotongan anggaran ditakutkan atau dikhawatirkan itu bukan kembali kepada masyarakat, tapi malah diberikan kepada oligarki. Nah, tentu saja sangat mengejutkan dan mengagetkan ya. Nah, bagian daripada kita banyak membuat isu-isu atau berpikir hal-hal yang negatif, lebih baik kita langsung lihat videonya atau statementnya dari Bung Media Wahyudi Askar berikut ini. Sebetulnya efisiensi ini, dana-dana yang terkumpul dari efisiensi ini akan direalokasi, akan direfocusing atau disebut diinjek ke kementerian-kementerian lain yang membutuhkan. Nah, apakah sebetulnya konsep itu, solusi itu bisa diterima sebagai bagian dari manfaat efisiensi? Nggak bisa sekedar diinjek begitu saja, karena kita berbicara tentang APBN. Dan hingga hari ini, masyarakat kan nggak tahu uang pemangkasan anggaran ini akan dialokasikan kemana lagi gitu. Jadi ada fungsi representatif dari perpajakan itu yang nggak jalan hari ini. Masyarakat hari ini membutuhkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, infrastruktur yang layak. Dan anggaran-anggaran untuk mendukung ketiga aspek ini dipotong. Dan beberapa kali pidato Pak Prabowo kan menyatakan dengan clear bahwa anggarannya akan digeser ke MBG. Nah, ini juga sangat problematik sekali karena penyaluran MBG sampai hari ini masih bermasalah. Bahkan juga katanya UMKM dilibatkan. Faktanya hari ini pengelolaannya sangat sentralistik. Ini belum tentu langsung memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Artinya ada salah pikir ya dalam tata kelola kebijakan kita, di mana untuk kebijakan yang belum tentu berdampak langsung kepada masyarakat itu kemudian dihamburkan luar biasa. Karena kami menghitung kalau MBG itu universal coverage, maka ada potensi kehilangan anggaran dinikmati oleh orang kaya itu mencapai 60-an triliun. Dan sekarang mau digeser semua ke sana, tetapi basic needs masyarakat dikorbankan. Basic ini kan needs nggak bisa. Oke, jadi ada salah pikir di situ. Iya. Dan kekhawatiran saya ya, di tahun 1980-an itu ada tim 10. Tim 10 itu tugasnya adalah memangkas anggaran persis sama seperti sekarang. Logika teknokratiknya adalah untuk negara. Tetapi logika yang sebetulnya terjadi adalah oligarki sultanistik, di mana APBN yang besar saat itu digeser untuk proyek-proyek strategis yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Dan ini yang nggak diinginkan oleh publik ya. Ya, itulah tadi statement yang cukup mengejutkan dari Bung Media Wahyudi Askar, di mana seperti yang kita katakan tadi di awal, oleh mungkin bagi yang pertama kali melihat dan mengetahui sosok beliau, Bung Media ini adalah salah satu dosen yang mengajar di Universitas Gadjah Mada. Ya, cukup mengejutkan ya. Kalau misalnya petinggi-petinggi negara kita, petinggi-petinggi pejabat-pejabat kita itu berkuliah di UGM, nah yang kita saksikan barusan adalah seorang pengajar di UGM. Jadi bisa dikatakan bagaimana tingkat kecerdasannya beliau ya. Karena tentu tidak mudah. Jangankan untuk menjadi dosen, untuk menjadi mahasiswa saja di UGM itu sulitnya minta ampun. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana tata kelola bicaranya Media Wahyudi Askar ini, tentu itu tidak main-main dan asal keluar saja. Tentu ada beberapa jurnal, ada beberapa sumber yang bisa menjadikan rujukan bagi beliau, sehingga beliau mengatakan kalau tata kelola dari negara ini saat ini memang kurang baik ya. Bahkan dikhawatirkan pemotongan anggaran ini ditujukan kepada oligarki yang akan bisa meraih 60 triliun. Nah, tentu saja ini bukan berarti tuduhan ya, tapi
sumber atau sesuatu yang memang dikhawatirkan hal itu akan terjadi. Berbicara tentang oligarki, tentu ada beberapa orang yang memang betul-betul dia menguasai ekonomi di Indonesia ini. Salah satunya adalah yang sekarang sedang naik daun atau sering dibicarakan adalah aguan. Nah, sekarang apakah memang dana atau pemotongan anggaran ini akan berlabuh kepada aguan dan perusahaannya? Ya, tentu saja kita tidak tahu. Tentu banyak sekali hal yang perlu diselidiki, perlu menjadi suatu bukti atau fakta apakah memang benar para oligarki ini yang akan menikmati pemotongan anggaran ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Media tadi. Kita nantikan ya bagaimana, apakah memang benar-benar ini dana yang dipotong oleh dana anggaran yang dipotong oleh pemerintah akan kembali kepada rakyat, atau memang kekhawatiran yang tadi dikatakan oleh Bung Media ini adalah sesuatu yang benar terjadi, yaitu pemotongan anggaran ini akan berlabuh kepada oligarki. Jadi sampai di sini Raden Project. Bila memang ada yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.